Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, akuntansi KP3 2019, yang beranggotakan 3 anak, yakni saya Eliana Novitasari, rekan saya Mila Duna Ilma, dan Lulu Indah Kolifatin. Kami akan mempresentasikan hasil kami yang berjudul Kerangka Konseptual Laporan Keuangan. Pengertian kerangka dasar. Kerangka kerja konseptual atau conceptual framework didefinisikan oleh VASB adalah suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Peran kerangka dasar 1. Menyusun laporan keuangan dalam menghadapi suatu kasus yang belum atau tidak jelas diatur dalam suatu standar akuntansi yang berlaku. Kedua, auditor dalam menentukan audit opini dalam laporan keuangan. Ketiga, para pemakai laporan keuangan. Keempat, meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan keuangan atas pelaporan keuangan dan akan menaikkan komparabilitas antar laporan keuangan perusahaan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Eliana, yaitu fungsi dari laporan keuangan. Yang pertama sebagai media review, yang kedua sebagai pedoman membuat keputusan, yang ketiga membantu menciptakan strategi baru, yang keempat meningkatkan kredibilitas perusahaan. Dilanjut dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, relevan. Informasi dapat bermanfaat bila relevan bagi pengguna dalam mengambil keputusan. Yang kedua, andal. Informasi yang ada dalam laporan keuangan juga harus bebas dari pengertian yang menyesatkan serta kesalahan material. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antara periode guna meneliti kecenderungan kedua serta kinerja keuangan dan perubahan secara relatif. Yang keempat, dapat dipahami. Pelaporan keuangan harus dapat dipahami serta diinterpretasikan oleh pihak penerima. Dilanjut dengan asumsi. Asumsi dalam laporan keuangan digunakan sebagai konsep dasar yang melandasi penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan asumsi laporan keuangan disusun dan diharapkan dapat memenuhi tujuan laporan keuangan. Asumsi-asumsi dasar. Yang pertama, asumsi entitas ekonomi mengandung arti bahwa aktivitas ekonomi dapat diidentifikasi dengan unit penanggung jawab tertentu. Yang kedua, asumsi kelangsungan hidup. Sebagian besar metode akuntansi didasarkan atas asumsi kelangsungan hidup atau going concern assumption, yaitu perusahaan bisnis akan memiliki umur yang panjang. Yang ketiga yaitu asumsi unit moneter, mengandung arti bahwa uang adalah denominator umum dari aktivitas ekonomi dan merupakan dasar yang tepat bagi pengukuran dan analisis akuntansi. Yang keempat, asumsi prioritas menyiratkan bahwa aktivitas ekonomi sebuah perusahaan dapat dipisahkan ke dalam periode waktu artifisial. Periode waktu ini bervariasi, tetap yang paling umum adalah secara bulanan, kuartalan, serta tahunan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Lulu. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Mila. Unsur-unsur laporan keuangan.
Unsur yang berkaitan langsung untuk menggambarkan posisi keuangan adalah 3 unsur neraca. Aset. Kriteria utama aset adalah manfaat ekonomi masa depan. Manfaat ekonomi suatu aset dapat terwujud dalam beberapa cara, yaitu sebagai alat produksi penghasil barang atau jasa, dipertukarkan dengan aset lain untuk menyelesaikan liabilitas, dibagikan kepada pemilik entitas. Liabilitas timbul karena tindakan hukum yang berlaku. Liabilitas kontingensi atau contingent liability, kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan kepastiannya tergantung dari satu atau lebih peristiwa di masa depan yang di luar kendali entitas, atau peristiwa ini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan entitas pengeluaran sumber daya untuk melunasinya atau jumlah kewajiban tidak dapat diukur secara andal. Ekuitas. Penyajian ekuitas bertujuan agar laporan keuangan dapat memberikan informasi dengan jelas hak dan pembatasan yang dilakukan menurut hukum atau pembatasan lainnya atas ekuitas sehubungan dengan hak kepemilikan masing-masing pemilik modal dalam hubungannya dengan pembagian laba dividen maupun pengembalian modal. Pengukuran unsur laporan keuangan. Nilai historis atau historical cost, biaya kini current cost, nilai realisasi atau penyelesaian realizable settlement value, nilai sekarang present value. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.